Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Sesuai dengan requestan dari salah satu teman kita, kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Homefront yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang mantan agen DIA Elite yang memutuskan untuk pindah ke daerah terpencil bersama putrinya, setelah penyamarannya terbongkar dalam sebuah misi. Namun rencananya untuk menjalani hidup damai tidak sesuai dengan yang ia harapkan, karena ternyata suatu hal yang tidak terduga pun terjadi di sana. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng motor yang menuju ke markas sekaligus pabrik pembuatan narkoba mereka. Di sana juga terlihat ketua geng motor tersebut yang bernama Denity dan anak kandungnya yang bernama Jojo. Lalu di sana terlihat juga seorang anggota yang bernama Dalton yang merupakan tangan kanan kepercayaan Denity. Dan diketahui kalau nama asli dari Dalton ini adalah Broker, yang merupakan seorang agen khusus DIA Elite yang beberapa tahun ini menyamar sebagai kelompok geng motor itu. Pada malam itu adalah malam di mana para agen khusus akan bersiap untuk menangkap kelompok Denity. Di sana terlihat banyak sekali para agen khusus yang sudah bersiap untuk melumpuhkan mereka. Dan dengan informasi yang diberikan oleh Broker, para agen khusus pun mulai masuk ke dalam hingga baku tembak pun terjadi di sana. Di tengah pertempuran, Denity dan sang anak alias Jojo berhasil kabur menggunakan mobil. Namun Broker yang melihat hal itu, ia sesegera mungkin mengambil motor untuk mengejar mereka. Sampai akhirnya Broker pun berhasil menghentikan mobil yang saat itu dikendarai oleh Denity dan Jojo. Lalu di sana Denity yang sudah terpojok, ia memutuskan untuk tidak melawan dan menyerahkan diri kepada para polisi. Namun Jojo yang merasa sok jago, ia malah menantang semua para polisi, sampai tiba-tiba Denity yang melihat hal itu pun secara langsung mengancam Broker, karena ia tak menyangka jika Broker sudah mengkhianatinya. Sementara Broker sendiri, ia merasa sangat kecewa kepada para polisi yang memutuskan untuk menghabisi Jojo. Dan hal tersebut karena selama penyamaran, Broker dan Jojo sudah sangat dekat layaknya seorang sahabat yang saling membantu. Sampai karena hal itulah, pada hari itu juga Broker memutuskan untuk keluar dari agen khusus dan berencana akan menghilang. 2 tahun pun telah berlalu dan kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Maddie yang merupakan anak dari Broker. Namun ketika ia sedang bermain, tiba-tiba saja teman sekelasnya yang bernama Teddy datang dan langsung membuli Maddie. Sampai Maddie yang sudah tak tahan dengan kelakuan Teddy, ia pun murka dan langsung menghajarnya. Di tempat lain terlihat Broker yang saat itu sedang membetulkan rumahnya dengan dibantu oleh tetangganya. Dan ternyata setelah Broker pensiun dari agen khusus, ia tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Sementara diketahui, jika istri Broker sudah lama meninggal karena suatu hal tertentu. Tak lama setelah itu Broker pun mendapat telepon dari sekolah, jika anaknya Maddie telah membuat masalah di sekolah. Lalu Broker yang mengetahui hal itu langsung mendatangi sekolah, untuk menemui pihak sekolah dan anaknya. Namun sesampainya di sana, ternyata orang tua dari Teddy yang bernama Casey dan Jimmy, tidak terima anaknya dihajar oleh Maddie. Sementara wali kelas Maddie yang bernama Susan, ia menjelaskan kepada Broker tentang kronologi kejadian yang dilakukan Maddie pada Teddy. Namun, Broker yang sudah sangat tahu dengan sifat sang anak tercintanya, ia mengatakan kalau Maddie pasti hanya membela diri saja. Setelah itu Broker dan Maddie pun segera bergegas, dan akan melanjutkan pulang ke rumah mereka.
Namun ternyata di sana masih ada Casey dan Jimmy yang masih menunggu, dengan ditemani oleh seorang sheriff yang mencoba menenangkan mereka. Saat itu Casey yang masih merasa tak terima pun, menyuruh Jimmy alias sang suami untuk menghajar Broker dan Maddie. Lalu di sana Broker mencoba meminta maaf, dan berjanji jika hal ini pasti tidak akan terjadi lagi. Namun ketika Broker hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba sampai akhirnya Broker pun berhasil melumpuhkan Jimmy, dan kejadian itu dilihat oleh para guru di sana. Lalu Casey dan Jimmy yang masih menaruh dendam pun memutuskan untuk pergi, sampai Casey memaki Jimmy karena tak mampu menghajar Broker. Di balik itu Sheriff mencoba mengingatkan Broker, agar sebaiknya Broker tak berurusan lagi dengan keluarga Casey. Karena diketahui jika Casey ini adalah adik kandung dari ketua mafia narkoboy yang paling ditakuti di daerah ini. Well, maybe I'm just being friendly. Dad. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Gator, yang hendak menghampiri sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoboy. Dan diketahui jika Gator ini adalah seorang bandar, yang saat itu berniat menghajar mereka karena tidak membeli barang haram pada dirinya. My name is Gator. Setelah itu ketika Gator akan pulang ke rumah, dari kejauhan terlihat Casey yang sedang menunggu kedatangan Gator. Dan ternyata Casey ini adalah adik kandung dari Gator, yang sengaja menemuinya untuk menceritakan tentang kejadian yang ia alami bersama suaminya. Di sana Casey juga bercerita bahwa ia sangat murka, dan meminta Gator untuk memberi sedikit pelajaran kepada Broker. Keesokan harinya ketika Broker mengantar Maddie ke sekolah, ia mengatakan kepada Susan jika ia akan mengadakan acara ulang tahun Maddie di rumahnya. Lalu di sana Broker juga meminta kepada Susan agar bersedia datang, dan meminta juga membantunya untuk mengatur acaranya. Namun sebelumnya, di sini Susan mengatakan jika semenjak kejadian kemarin, semua guru dan warga di daerah ini membicarakan Broker. Dan karena hal itulah, kini Susan pun menyarankan Broker untuk segera menemui Jimmy, lalu meminta maaf kepadanya. Setelah itu Broker pun secara langsung bergegas menemui Jimmy, untuk meminta maaf tentang kejadian kemarin. Sampai karena Jimmy mengetahui jika Broker dengan tulus meminta maaf, akhirnya ia pun menerima permintaan maaf dari Broker. Siang harinya ketika Broker akan menjemput Maddie ke sekolah, ia mampir ke sebuah pom untuk mengisi bensin. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Broker dihampiri oleh dua anak buah Gator, yang saat itu akan memberi pelajaran kepada Broker. Dan meskipun awalnya Broker sempat mengabaikannya, namun karena preman itu terus membuat Broker murka, tiba-tiba setelah melumpuhkan mereka, Broker pun kemudian menanyakan siapa orang yang menyuruh mereka. Namun di sana mereka tidak mau mengaku, dan menjawab tidak ada orang yang menyuruh mereka. Kemudian adegan berpindah kepada Gator, yang saat itu sedang membuat barang haram di markasnya. Lalu tak lama kemudian dua anak buah yang dihajar Broker tadi menelpon, lalu mengatakan jika Broker sangat kuat dan mereka tidak mampu melawannya. Sampai karena hal tersebutlah kini Gator pun menjadi sangat penasaran, dan memutuskan turun tangan untuk mencari tahu tentang Broker. Di balik itu Broker yang saat itu tengah pulang bersama Maddie, tiba-tiba dihentikan oleh Sheriff karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Dan ternyata Sheriff ini sudah mengetahui tentang masalah Broker, saat Broker menghajar dua preman anak buah Gator di pom bensin tadi. Lalu di sana Sheriff juga memohon agar Broker tidak membuat masalah di daerah ini, dan bertanya tentang siapakah Broker yang sebenarnya. Namun di sana Broker menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa, dan ia hanya ingin hidup damai tanpa ada yang mengganggu. Sore harinya ketika Broker dan Maddie akan bermain kuda di dekat rumahnya, terlihat Gator yang sedang mengintai mereka dari jauh. Di sana Gator juga menusuk ban mobil milik Broker, lalu menyelinap ke dalam rumah dan mengambil boneka milik Maddie serta mencari tahu informasi tentang Broker. Sampai ketika Gator menemukan berkas pribadi Broker, ia pun bergegas pergi dengan membawa berkas dan boneka Maddie, serta seekor kucing yang ada di rumah Broker.
Pada malam harinya ketika broker sedang memotong kayu, terlihat Maddie yang menghampirinya lalu mengatakan jika boneka dan kucingnya telah menghilang. Lalu di sana broker pun mencoba menenangkan Maddie, dan ia berjanji akan mencari boneka dan juga kucingnya sekarang juga. Tak lama setelah itu ketika broker akan menaiki mobil, ia sangat terkejut karena melihat jika ban mobil tersebut sudah ditusuk oleh seseorang. Sampai karena broker yang merasa jika ada yang tidak beres pun, secara langsung memeriksa di sekitar rumah, dan menemukan boneka milik anaknya yang tertancap di sebuah dahan pohon. Di tempat lain Gator yang memeriksa data pribadi milik broker, mendapat informasi jika broker ini adalah mantan agen khusus, yang pernah menyamar menjadi anggota geng motor. Dan di sana Gator juga mengetahui jika ketua geng motor alias Denity masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian anaknya dulu. Sampai setelah mengetahui semua itu Gator pun langsung menelpon teman wanitanya yang bernama Cheryl dan memintanya untuk segera datang menemuinya. Keesokan harinya saat Cheryl menemui Gator, Gator menjelaskan kalau dirinya mempunyai berkas pribadi broker yang harus Cheryl berikan kepada Denity. Di sana Gator juga tahu kalau Denity masih mencari keberadaan broker untuk membalaskan dendamnya atas kematian anaknya dulu. Lalu di sana Gator juga menjelaskan kalau berkas itu sampai ke tangan Denity, maka secara otomatis Denity pasti akan merasa hutang budi kepada Gator. Dan dari situlah Gator akan memanfaatkan situasi agar bisa berbisnis narkoboy dengan kelompok Denity, dan Gator juga berjanji akan membagi dua keuntungannya dengan Cheryl. Di tempat lain terlihat broker yang sedang mendatangi Jimmy, karena ia menyangka kalau orang yang telah meneror dirinya adalah Jimmy. Namun di sana Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentu hanya pelangap longo, meskipun saat itu broker sedikit murka dan mengancamnya. Pada malam harinya terlihat Cheryl yang mendatangi pengacara Denity, lalu memintanya untuk memberikan berkas broker kepada Denity. Dengan cepat si pengacara itu pun langsung mendatangi Denity, yang saat ini masih dalam masa tahanan. Sampai Denity yang melihat berkas itu dan masih menaruh dendam kepada broker, ia pun langsung menyuruh si pengacara agar segera mengirim anak buahnya untuk memburu broker. Keesokan harinya saat Casey mengantar Teddy ke sekolah, mereka didatangi broker dan Maddie untuk meminta maaf. Lalu setelah Teddy dan Maddie masuk kelas, broker kembali meminta maaf kepada Casey, sampai akhirnya Casey pun mau memaafkan broker. Tak lama setelah itu ketika broker dan tetangganya sedang membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun Maddie, broker mengatakan kalau kemarin rumahnya sempat didatangi penyusup. Dan di sini, si tetangga yakin kalau orang yang melakukannya adalah kakak kandung Casey, yaitu Gator alias bandar narkoboy yang memiliki beberapa anak buah. Singkat cerita tibalah hari pesta ulang tahun Maddie, dan dihadiri oleh semua anak-anak dan orang tuanya termasuk Casey dan Teddy. Dan di sana terlihat juga Susan sang wali kelas, yang terlihat semakin dekat dengan broker. Di balik itu para geng motor anak buah Denity mulai berdatangan untuk menemui Cheryl. Salah satu dari mereka yang bernama Cyrus bertanya kepada Cheryl tentang alamat rumah tempat tinggal broker. Dan di sini sebelum Cheryl memberitahu keberadaan broker, Cheryl dan Gator meminta Cyrus untuk mau bekerja sama dalam memasarkan barang haramnya. Namun Cyrus yang memang tak mau basa-basi, ia pun mengancam Cheryl untuk mengatakan sekarang juga, atau jika tidak maka ia akan menghabisi Cheryl saat ini juga. Sampai karena Cheryl yang sangat ketakutan pun, ia secara langsung mengatakan kalau yang lebih tahu tentang keberadaan broker adalah Gator. Pada malam harinya terlihat Casey yang kembali menemui Gator, untuk mengatakan kalau dirinya sudah tidak mempunyai masalah lagi dengan broker. Di sana Casey juga meminta sang kakak untuk tidak lagi mengganggu keluarga broker, karena broker sudah meminta maaf dan Casey memaafkannya. Sementara di balik itu, terlihat broker yang menghubungi salah satu rekan agen khususnya, untuk mencari tahu tentang siapa Gator yang sebenarnya. Saat itu rekan broker mengatakan kalau Gator seringkali terjerat kasus narkoboy, namun anehnya ia selalu dibebaskan begitu saja tanpa dipenjara.
Rekannya itu juga mengatakan kalau broker harus lebih hati-hati dengan teman Gator yang bernama Cheryl, karena diketahui jika Cheryl sering berbisnis dengan Denity. Dan jika identitas broker sampai diketahui oleh Cheryl, maka ditakutkan kalau anak buah Denity akan memburu broker. Keesokan harinya broker pun mendatangi sebuah warung makan yang biasa didatangi oleh Gator. Di sana terlihat juga si tetangga yang sedang sarapan, sementara broker langsung menghampiri Gator yang saat itu bersama Cheryl. Lalu broker mengatakan kalau kemarin ada yang sudah menyusup ke rumahnya, dan jika hal itu kembali terjadi maka dipastikan broker akan menghabisinya. Setelah dari sana broker pun mendatangi sebuah tempat yang selama ini digunakan broker untuk membuat barang haram. Lalu broker pun mencoba menyelinap masuk ke dalam dan menemukan ribuan pil sebagai bahan baku pembuatan dan puluhan kilo barang haram yang siap diedarkan. Di sana broker berencana akan memusnahkannya dengan cara mengisi setiap bohlam lampu dengan menggunakan cairan bensin sehingga akan meledak ketika dinyalakan. Setelah itu ketika broker akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba ia melihat kucing anaknya yang selama ini menghilang. Lalu secara bersamaan juga broker ditodong senjata oleh anak buah Gator, namun dengan mudah broker berhasil melumpuhkan orang tersebut. Sampai ketika broker akan mengambil kucingnya, tiba-tiba. Hey, broker. Setelah sadar broker pun disiksa habis-habisan oleh anak buah Gator yang dulu pernah menyerangnya di pom bensin. Di sini mereka sengaja tidak langsung menghubungi Gator karena mereka ingin menyiksa broker terlebih dahulu. Namun ketika anak buah Gator menjelek-jelekan anak tercintanya, broker pun murka lalu tiba-tiba. Sore harinya Cyrus dan semua anak buahnya mendatangi rumah Gator untuk menanyakan di mana lokasi tempat tinggal broker sekarang. Lalu setelah Cyrus sudah mengetahui kediaman broker, ia mengajak Gator untuk ikut memburu dan menghabisi broker saat ini juga. Namun di sana Gator menolak karena tahu akan ada pertumpahan darah dan hanya bisa diam ketika Cyrus memaksa Cheryl untuk ikut dengannya. Di balik itu tetangga broker akan memasukkan kuda-kuda milik broker ke dalam mobil, sebab broker berencana akan pindah dari daerah ini. Sementara di sisi lain, Cyrus dan anak buahnya kini telah sampai di rumah broker, lalu menyuruh anak buahnya berpencar dan mengepung rumah broker dari berbagai sudut. Sampai ketika salah satu dari mereka memasuki kandang kuda, tiba-tiba. Saat itu si tetangga akhirnya berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus, lalu menekankan klakson mobil agar broker sadar kalau situasi sedang tidak aman. Namun, dari kejauhan terlihat Cyrus yang saat itu langsung menembaknya. Mendengar suara itu tembakan broker pun segera menyuruh Maddie untuk bersembunyi di tempat aman, dan menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Lalu setelah itu broker pun langsung membawa senjatanya, sampai terjadilah baku tembak di sana. Di tengah pertempuran salah satu anak buah Cyrus berhasil menemukan keberadaan Maddie yang saat itu berusaha berlari ke arah hutan. Sementara broker yang sudah berhasil menghabisi mereka, ia pun segera mengejar Maddie yang saat ini sedang dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Sampai ketika anak buah Cyrus akan menembak Maddie, tiba-tiba. Untungnya broker lebih dulu menghabisinya, hingga sekarang broker merasa aman sebab para geng motor itu telah berhasil ia habisi. Namun tiba-tiba broker dan Cyrus harus berduel, sementara Maddie kembali berlari ke arah sungai namun sialnya ia malah bertemu dengan Cheryl. Sementara di balik itu perduelan antara Cyrus dan broker, pada akhirnya berakhir dengan tewasnya Cyrus. Setelah menghabisi Cyrus, broker pun sempat melihat kalau anaknya kini tengah dibawa kabur oleh Cheryl. Lalu saat kembali ke rumah broker mendapati jika sudah banyak polisi, dan secara langsung menggunakan mobil polisi untuk mencari keberadaan Maddie.
Di balik itu Gator dan Cheryl terlihat sedang adu mulut, karena Cheryl malah membawa Maddie ke tempat pembuatan narkoboynya. Lalu tak lama kemudian datanglah Casey dan Jimmy ke sana, sampai Gator segera menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Maddie dari sana. Namun Maddie yang ketakutan pun ia mencoba berteriak, sehingga membuat Casey sadar kalau Gator telah ikut bersekongkol menculik Maddie. Sampai ketika Casey yang penasaran pun ia menghidupkan lampu, namun tiba-tiba ternyata jebakan yang sebelumnya dibuat oleh broker, berhasil meluluhlantahkan tempat pembuatan narkoba milik Gator. Lalu Gator yang sangat kesal segera merebut Maddie dari tangan Casey, namun saat itu Casey menolak sampai Gator terpaksa melakukan ini. Kemudian Gator pun segera membawa Maddie, dan memaksanya untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba broker datang, hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Saat itu broker yang tak mau kehilangan anaknya, ia pun menancapkan gas hingga harus menabrak pembatas jalan. Lalu setelah itu Gator yang melihat broker yang tidak berdaya, ia pun keluar dan berniat akan menghabisi broker. Namun saat Maddie memohon kepada Gator untuk tidak menghabisi sang ayah, Gator pun menjadi lengah sampai broker langsung menghajar Gator. Di sana juga terlihat para polisi yang sudah mengepung tempat tersebut, hingga ketika broker akan menghabisi Gator tiba-tiba broker mengurungkan niatnya. Dan hal tersebut sengaja broker lakukan, karena ia tak mau jika Maddie harus melihatnya membunuh orang di depan matanya langsung. Sampai pada akhirnya Cheryl dan Gator segera ditangkap, dan mereka akan dijebloskan ke penjara yang ada di kota itu. Sementara itu ternyata Casey berhasil selamat dari tembakan yang ia terima dari Gator alias sang kakak kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian terlihat Denity yang sangat senang, karena ia menyangka jika anak buahnya pasti sudah menghabisi broker. Namun ternyata yang datang menemuinya adalah broker, yang saat itu mengancam kalau dirinya akan terus menunggu Denity sampai bebas. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.